Di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Palu kembali membuka ruang Car Free Day untuk masyarakat Kota Palu dalam waktu dekat ini. Pembukaan ruang Car Free Day ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Palu di ruang kerjanya dalam rapat pembahasan yang akan dibukanya kembali ruang Car Free Day bagi masyarakat Kota Palu. Yang mana dalam rapat tersebut dihadiri unsur terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Satpol PP Kota Palu, dan para koordinator PKL Kota Palu. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Palu membahas beberapa aspek yang nantinya harus dilaksanakan dalam Car Free Day tersebut, mulai dari rekayasa jalan, ruang parkir, jalur yang digunakan untuk Car Free Day, jalur untuk masyarakat yang langsung ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Palu serta melibatkan pihak kepolisian. Begitupun untuk para PKL atau penjual yang nantinya membuka jualan di sepanjang jalan yang akan dilakukan Car Free Day, yang ditangani langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu serta Dinas UMKM Kota Palu. Juga mengenai penanganan kebersihan dan sampah yang nantinya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Ungkap Wali Kota Palu bahwa pelaksanaan Car Free Day ini sudah dilakukan simulasi terlebih dahulu dan bertujuan meningkatkan kembali ruang kesehatan dan membuka ruang olahraga bagi masyarakat Kota Palu, juga sebagai hari bebas berkendaraan, mengurangi emisi kendaraan atau mengurangi polusi kendaraan, dan untuk membantu perekonomian masyarakat Kota Palu yang terpuruk di masa pandemi COVID-19. Wali Kota Palu juga mengharapkan dalam Car Free Day tersebut mengutamakan kebersihan, kenyamanan lingkungan, dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Pokoknya kebersihan harus selesai, betul bersih, jangan meninggalkan sesuatu di situ. Gitu. Dan artinya juga sosialisasi kebersihan kepada masyarakat pengguna, ya kan, pengguna kawasan Free Day itu juga untuk menjaga kebersihan. Bagi masyarakat yang nantinya mengikuti Car Free Day, ini harus menjaga kebersihan lingkungan yang digunakan untuk Car Free Day. Wali Kota Palu juga menjelaskan bahwa jalur yang menjadi sarana Car Free Day nanti yaitu sepanjang Jalan Muhammad Yamin mulai dari perempatan lampu merah Basuki Rahmat sampai perempatan lampu merah Jalan Juanda. Di sela rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu juga menjelaskan bahwa sekitar 22 titik ruas jalan yang akan dialihkan sebagai jalur yang dilalui masyarakat. Dan kegiatan Car Free Day ini bebas kendaraan, tidak menggunakan roda 2 atau motor, dan juga nantinya sudah disiapkan 12 titik parkir yang memadai dan tidak dipungut biaya. Dinas Perhubungan menyiapkan peta atau rute mulai dari jalur Car Free Day sampai dengan pengalihan atau rekayasa jalan yang dilewati oleh masyarakat. Begitupun Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu saat kami temui menjelaskan bahwa nantinya para penjual atau PKL ini akan disiapkan spot-spot tempat penjualan, dan juga diharapkan kepada para penjual juga harus menjaga kebersihan lingkungan tempat jualannya masing-masing dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan, Diskominfo Kota Palu, Edo Barata, dan Irfan melaporkan. Saat ini kami sudah bersama Bapak Wali Kota Palu dan kami akan mencoba konfirmasi mengenai akan dilakukan lagi kembali Car Free Day di Kota Palu. Pak Wali, sedikit kita bertanya Pak, maksud dan tujuan yang diadakannya lagi untuk Car Free Day untuk Kota Palu ini Pak? Yang pertama, pastinya kita menyiapkan ruang kesehatan untuk masyarakat, fasilitasi ruang olahraga untuk masyarakat khususnya di hari kedua. Kita berharap bahwa ini juga merupakan upaya kita menunjukkan bahwa ada pemulihan yang baik yang kita lakukan. Pasti artinya walaupun saat ini kita masih di dalam pandemi COVID-19, tapi kita menunjukkan bahwa ya, kita bertahap ya, mampu menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Dan ketiga tentunya juga mendorong semangat di ekonomi kita untuk bergerak kembali lebih baik, cepat. Kalau untuk jalurnya ini Pak, mengenai Car Free Day ini di mana saja nanti jalur-jalur untuk dibuka ini Pak? Nah, saat ini sesuai dengan simulasi yang sudah dilakukan,
Kantong Muhammad Yamin, mulai dari perempatan soal Basuki Rahmat sampai dengan Juanda, veteran perempatan, kemudian Demo, itu menjadi kawasan titik. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, apakah nantinya di depannya ini dengan masih masa pandemi ini bagaimana dengan pemerintah sendiri untuk membuka Car Free Day ini Pak? Ya kan nanti dalam pintu-pintu masuk, ya, pintu-pintu masuk juga kan ada petugas. Petugas yang akan memastikan bahwa masyarakat melaksanakan prokes COVID-19. Dan semua aktivitas juga berada di dalam memperhatikan hal itu. Ya, sehingga ya, kita juga menyampaikan nantinya menunjukkan ke masyarakat bahwa tidak juga kemudian pandemi COVID-19 ini menghalangi kita beraktivitas. Yang terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat sendiri Pak nanti dengan adanya Car Free Day ini dan juga prokes untuk masyarakat untuk ikut Car Free Day ini Pak. Ya, dari saya mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan ruangan dengan sebaik-baiknya, kemudian melaksanakan protokol kesehatan juga dengan sebaik-baiknya, menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya, dan ya ikut mensukseskan Car Free Day. Kemudian hal ini bisa berkelanjutan, jangan sampai kita melakukan hal yang saya sampaikan tadi, kemudian ini dievaluasi dan kita lakukan kembali. Dan ini kesempatan baik gitu kita menunjukkan kepada semua bahwa pandemi COVID-19 kita merupakan halangan bagi kita untuk beraktivitas. Makasih Pak Wali kontras kita. Ya, bersama kami sudah hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu yang hari ini juga baru saja melakukan rapat mengenai Car Free Day. Pak, kita sedikit konfirmasi dengan Bapak untuk jalur Car Free Day nanti ini yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Palu ke depan ini Pak, di mana saja ini Pak? Baik, untuk jalur Car Free Day yang telah ditetapkan bersama-sama dengan unsur Forkompimda dan kami selaku dinas teknis yang akan mengatur itu, jalurnya akan ditetapkan di sepanjang jalur jalan Muhammad Yamin. Jadi mulai dari perempatan Basuki Rahmat sampai dengan perempatan Juanda veteran. Nah itu untuk jalurnya. Kemudian berkaitan dengan Car Free Day ini juga perlu sekali sampaikan bahwa akan ada 22 ruas jalur jalan yang akan kemudian kita alihkan sebagai tempat masuk dari jalur tempat ada Car Free Day. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan jalur yang akan menggunakan Car Free Day. Berarti itu masuk untuk rekayasa jalan Pak ya? Iya. Jadi untuk rekayasa jalannya di 22 titik jalur tadi itu akan kita alihkan jalurnya menuju tempat-tempat di luar dari jalur Car Free Day. Nah, untuk ruang parkirnya sendiri Pak, ini kan tentunya kita akan lebih tahu nanti bahwa pasti akan banyak masyarakat yang untuk melakukan Car Free Day. Nah, untuk parkir sendiri bagaimana nih Pak? Ya, baik. Saya berharap kepada seluruh masyarakat, Car Free Day ini adalah hari bebas kendaraan. Diharapkan pada saat pelaksanaan Car Free Day, masyarakat hadir di tempat Car Free Day tidak menggunakan kendaraan bermotor. Ya. Jadi harapan kami tidak menggunakan kendaraan bermotor. Namun kami pun juga mengantisipasi untuk masyarakat yang datang menjauh dari wilayah lokasi Car Free Day. Kami sudah menyiapkan 14 titik parkir di sepanjang jalur Car Free Day, sepanjang jalur jalan Nah, kalau untuk ini Pak, Car Free Day sendiri ini yang dilakukan ke depan ini, bagaimana penanganan? Apakah nanti ada peta sendiri atau jalur-jalur peta yang sudah dibuat dari Dinas Perhubungan sendiri untuk yang bisa dilakukan dari yang melakukan Car Free Day sendiri dan juga untuk masyarakat yang untuk parkir? Ya, kalau untuk jalur kita sudah buatkan dalam layout, dalam peta. Yang kemudian tadi itu ketemu ada 22 titik jalur yang akan kita tutup sebagai jalur akses ke jalur Car Free Day. Kemudian untuk perparkirannya nanti bisa di sepanjang jalur yang kita tutup menjadi akses ke Car Free Day, lokasi Car Free Day seperti itu. Nah, terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat dan juga untuk yang tidak melakukan Car Free Day Pak di masa pandemi COVID ini Pak. Ya, baik, yang pertama saya kira karena masih dalam masa pandemi, saya kira yang pertama adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Kemudian yang kedua, sekali lagi Car Free Day ini adalah hari bebas kendaraan.
Olehnya kami berharap pengunjung atau yang akan menikmati Car Free Day ini tidak menggunakan kendaraan bermotor, ya. Sehingga harapan kita untuk menjadikan Car Free Day ini tidak bersolusi ini bisa tercapai. Ya. Makasih Pak Kades. Ya, hari ini juga kita bersama Dinas Perindagi Kota Palu yang mana juga mengikuti acara mengenai Car Free Day. Pak Kades, kita sedikit konfirmasi bersama Pak untuk masalah pedagang-pedagang ini Pak, nantinya akan dilakukan Car Free Day ini Pak. Bagaimana penanganan dari Dinas Perindagi sendiri untuk para penjual-penjual ini? Jadi pertama adalah mengurangi polusi yang diciptakan oleh kendaraan. Yang kedua, masa pandemi ini untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak. Oleh karenanya kami Perindak bekerja sama dengan dari Koperasi UMKM untuk melakukan spot-spot yang bisa dilakukan perdagangan atau penjualan produk-produk baik dalam makanan, olahan makanan, kerajinan maupun bahan jadi. Kita serahkan kepada masyarakat, tapi kita kelompokkan berdasarkan komunitas-komunitas, sehingga komunitas ini kan yang nanti akan bertanggung jawab terhadap perapian lokasi, kemudian pekerjaan lokasi. Kemudian setelah itu kami akan menghitung pada saat ini berapa sih perputaran ekonomi pada saat event itu sendiri, sehingga kita akan bisa melihat dampak daripada Car Free Day setiap hari. Kalau untuk pembatasan, apakah ada ruang-ruang untuk pembatasan bagi para PKL-PKL ini nanti yang akan membuka ruang penjualan di acara Car Free ini? Baik, jadi memang penjualan ini tidak akan mengganggu area-area jalan maupun trotoar yang menjadi area jalan penjalanan. Jadi itu yang kita lakukan, tetap menggunakan protokol yang ada. Fungsi pejalan kaki digunakan, tapi menggunakan ruang di belakangnya. Nah, kemudian nanti masih kita melakukan juga dengan pengisinya. Karena memang ada beberapa spot nanti yang akan kita taruh berbagai jenis kesenian. Untuk saat ini itu baru dari KPJ, kemudian BKP, dan beberapa kemudian dari daerah. Tapi ke depan saya yakin ini masih langkah awal. Semua komunitas Indonesia yang ada di tempat ini akan terlibat dengan Nah, kalau untuk ruang sendiri Pak, di Car Free Day nanti ini, apakah ada pembatasan untuk satu ruas jalan itu hanya untuk khusus para pedagang PKL saja atau untuk keseluruhannya? kita buat spot-spot. Jadi misalkan di depan rumah yang tidak digunakan bisa digunakan spot, bukan PT Pengadilan Tinggi spot sendiri. Kemudian yang sudah kami minta juga masuk ke dalam parkiran, yaitu di Jalan Ulono sama parkiran ring, kemudian di gor, di samping gor, dan lain-lain itu akan kita gunakan semua nanti. Tapi itu kita lakukan perizinan dengan mengatur dengan dari komunitas-komunitas perdagangan. Nah, tadi kita sudah petik sedikit pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Pak, bahwa nanti akan ada protokol kesehatan. Nah, apakah untuk dari seluruh PKL ini juga akan ada protokol kesehatan sendiri Pak? Ya, sama. Apapun yang terjadi, prokes dalam masa pandemi tetap kita lakukan. Ya, baik pedagang maupun pelaku yang berolahraga. Yang terakhir Pak, himbauan bagi masyarakat dan juga para PKL nanti yang akan mengikuti acara Car Free Day ini Pak. Bagi PKL, saya minta untuk misalkan yang terlibat di dalam Car Free Day untuk mendaftarkan pada komunitas-komunitas tertentu. PKL pada PKL, kemudian kami berharap pada PKL untuk tetap menjaga kebersihan daerah. Semua produk-produk yang sudah dijual, kemudian kotoran-kotoran nantinya jam 10 sudah selesai, nggak ada yang kotor lagi. Ya, kita berharapkan. Makasih Pak Kades, wawancara kita. Itulah wawancara kita dengan Dinas Perindagi Kota Palu yang baru saja mengikuti acara rapat Car Free Day yang akan dilakukan pemerintah Kota Palu minggu ini. Dari kantor Wali Kota Palu, kami laporkan. Pemerintah Kota Palu kini mengadakan kembali Car Free Day untuk masyarakat Kota Palu. Di masa pandemi ini, seluruh kegiatan dan juga aktivitas tidak akan berpengaruh bagi masyarakat. Malah pemerintah Kota Palu membuka ruang untuk masyarakat Kota Palu untuk melakukan Car Free Day dan seluruh kegiatan yang bisa membantu perekonomian bagi warga Kota Palu.
dan pemerintah Kota Palu juga akan terus memberikan terbaik bagi masyarakat Kota Palu untuk ekonomi kedepannya bagi masyarakat Kota Palu di masa pandemi ini. Dan kini pemerintah Kota Palu melibatkan seluruh dinas yang terkait dalam acara Car Free Day ini, termasuk Dinas Perhubungan Kota Palu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, dan juga Dinas Perindagin Kota Palu yang akan nantinya melakukan kegiatan Car Free Day untuk masyarakat Kota Palu, mulai dari pembukaan jalan, rekayasa jalan, dan juga untuk para pedagang atau PKL yang akan melakukan kegiatan di acara Car Free Day ini. Masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Palu terus memberikan inovasi-inovasi terbaik bagi masyarakatnya dan untuk lebih memajukan ekonomi yang lebih baik lagi di masa pandemi COVID-19.